Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Buat teman-teman yang saat ini masih merantau di negara tetangga dan ingin melihat suasana perkampungan di Indonesia seperti apa. Jadi buat teman-teman yang masih berada di Malaysia, merantau, tetap semangat. Sekarang di Indonesia tengah musim panen padi. Bang Toha akan coba tunjukkan suasana di kampung-kampung Indonesia saat menjelang Lebaran, dan seperti ini aktivitas warga ketika tengah hari meskipun bulan puasa, tapi warga di sini begitu sangat semangat dalam menyambut panen raya. Jadi seperti ini sahabatku semua, suasana perkampungan yang ada di desa-desa Indonesia. Kemarin ada juga yang berkomentar, "Bang, kenapa panennya menggunakan manual?" Ya karena di sini sebagian untuk sawah padinya juga tidak bisa dilalui alat berat sahabatku semua, sehingga panen di sini masih menggunakan cara manual. Dan di sana ada ibu-ibu yang tengah tanam padi. Bang Tua coba dekatkan ya. Jadi di sana ada ibu-ibu yang tengah tanam padi, kemudian ada sebelahnya juga panen raya. Jadi seperti ini suasana kampung di Indonesia yang berada di pegunungan. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia, "Bang, kalau balik kampung jangan berhenti ngevlog, tunjukkan suasana kampung halaman di sana seperti apa." Jadi kalau untuk saat ini sahabatku semua, memang pemandangan di kampungnya Bang Toha cukup sangat indah dengan latar suasana tanaman padi yang cukup tumbuh subur di daerah pegunungan. Di sini sebagian sudah ada yang dipanen. Bang Toha coba tunjukkan, tapi jalannya saya tak tahu sahabatku semua. Mungkin bisa tunjukkan sedikit-sedikit lah, sebab motor saya ada di ujung atas sana. Nah seperti ini tengah dipanen ya. Jadi ini padi gunung, ini tengah dipanen, nanti akan diangkat sedikit-sedikit, kemudian akan dibawa ke proses pemisahan antara jerami dan juga padi. Di sini nampaknya ada periginya. Oh, enggak perigi ini sahabat semua. Saya kira ini perigi. Kita lanjut untuk menuju perkampungan pegunungan. Bang Toha akan naik paling di atas sana. Jadi jalannya agak memutar sahabatku semua. Di atas sana ada sebuah perkampungan. Dan nanti kalau sudah berada di atas pegunungannya, Bang Toha akan tunjukkan suasananya. Jadi seperti ini suasana perkampungan di Indonesia. Kalau di Malaysia kan rata-rata kebanyakan kebun sawit. Tapi kalau di sini di Jawa tidak ada kebun sawit, melainkan area persawahan. Kalaupun ada kebun, biasanya ditanami macam itu sahabat semua. Dia macam kayu yang menghasilkan untuk kapas ya. Untuk durian di sini memang terbatas. Tidak ada pokok durian yang banyak, cuman beberapa saja. Alhamdulillah sudah sampai berada di puncaknya sahabatku semua. Dan di desa ini sudah melakukan bersih-bersih sebelum Lebaran. Jadi menjelang Lebaran, jalan-jalan sekitar sudah dibersihkan. Dan nanti biasanya kalau raya di kampung pegunungan seperti ini sangat ramai sahabat semua. Jadi nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana raya di kampung pegunungan. Untuk teman-teman yang merantau di Malaysia yang berkomentar, sepilkan suasana desa di pegunungan di Indonesia. Dan yang belum bisa balik kampung, semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya buat kawan-kawan daripada Malaysia, Singapura, Brunei, inilah suasana perkampungan di Indonesia menjelang Lebaran. Jadi sudah melakukan bersih-bersih kampung. Kalau di kampung pegunungan memang suasananya itu memang benar-benar sangat bersih, indah. Udaranya pun juga sangat segar, sejuk.
jauh dari polusi. Sebab di sini tidak ada lalu lalang kendaraan, sahabat semua. Hidup di daerah pegunungan seperti ini memang sangat begitu tenang. Tidak ada pokok buah durian, yang ada hanya buah nangka. Sebagian masih belum dibersihkan, mungkin tengah rehat. Sudah ada kemajuan yang cukup sangat pesat. Ada tower sinyal internetnya. Kalau di kampung pegunungan, rumahnya itu masih jarang-jarang, sahabatku semua. Oh, ternyata di sini tower internetnya bukan hanya 1-2 ya, tapi beberapa biji. Dari kampungnya Bang Toha sekitar 30 menitan. Dan seperti ini rumah-rumah adat Jawa. Dan biasanya ini hanya khusus orang-orang kaya, sahabatku semua, kalau yang punya rumah kayu macam ini. Di Malaysia pun untuk rumah panggung pun sekarang juga jarang ya, sama seperti di Jawa. Di Jawa rumah kayu seperti ini kalau tidak orang kaya tidak mampu beli. Macam ini biasanya akan dihantar ke perkotaan. Ini khusus orang-orang pengusaha biasanya, dan akan ditempatkan di villa. Kita menuju ke depan lagi. Untuk jalannya sangat bagus, sekelas desa di pegunungan. Kalau warga pegunungan seperti ini, sahabatku semua, biasanya mereka kalau tengah hari seperti ini berada di dalam rumah ya. Tidak seperti suasana di Pekan yang cukup lumayan ramai. Di pegunungan suasananya lebih ke sepi. Kedai pun banyak yang tutup. Bang Toha akan aja ronda-ronda di perkampungan Indonesia menjelang Lebaran. Kalau di Malaysia, rumah-rumahnya saat menjelang Lebaran atau menuju raya sudah dihiasi dengan lampu-lampu hias, lampu pelita. Tapi di sini tidak ada, sahabatku semua. Jadi tidak ada lampu pelita, tidak ada dihiasi lampu-lampu seperti di Malaysia. Akhirnya sampai juga ke puncaknya. Seperti ini, sahabatku semua, suasana pedesaan atau kampung di Indonesia yang berada di puncak. Di sini kayu bakar juga masih digunakan untuk bahan atau untuk alat memasak ya. Jadi tidak semuanya warga di kampung pegunungan menggunakan gas LPG. Bahkan biasanya kayu-kayu seperti ini juga dijual di perkotaan. Sebagian akan masuk ke restoran yang masakan autentik atau masakan tradisional. Suasananya sangat sepi. Jadi Bang Toha patah balik karena agak takut, sahabat semua. Di sini wire-nya pun juga ini cukup agak berbahaya ya, karena serabut, tidak ada pelindungnya. Kita patah balik. Untuk warga di sini mayoritas bekerja sebagai
petani di hutan. Jadi bukan petani di ladang, bukan petani di sawah. Kalau yang tinggal di pegunungan seperti ini, yang merantau juga tidak begitu banyak. Tapi setidaknya untuk teman-teman yang merantau di Malaysia, semoga video ini bisa menjadi obat rindu buat kalian yang belum bisa balik kampung. Dan seperti ini suasana masjid yang ada di kampung pegunungan. Di sini rumahnya itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Cukup lumayan padat sahabat semua. Sebenarnya kalau ke sana juga ada desa, tapi Bang Toha menuju ke arah sana saja sambil cari jalan keluar. Padahal tadi di bawah panas, tapi kalau sudah masuk ke atas jadi sejuk. Halo, Dek. Di sini suasananya sepi, sunyi. Kalau ingin hidup tenang, ya di desa. Jadi misal kata sudah punya modal banyak, tabungan banyak, untuk teman-teman ingin ketenangan, beli tanah, beli sawah, beli kebun, hidup sederhana di pegunungan memang nyaman. Tapi perlu modal juga. Di sini setiap rumah rata-rata punya lembu, punya kambing, motornya juga cukup lumayan banyak. Karena rata-rata kendaraan di sini memang kendaraannya motor. Ada juga yang rumah bertingkat. Kita turun keluar, sahabatku semua. Ini nampaknya jalannya cukup sangat ekstrim. Kalau di negara tetangga di Malaysia, pegunungan itu biasanya jarang ya yang ada warga penduduknya. Tapi kalau di sini full penduduk dan suasananya berkabut. Ini berada di paling atas Bang Toha. Tapi untuk jalannya masih cukup sangat bagus. Kalau ditanami buah durian ini memang sangat cocok dengan udaranya, suhunya. Gunung-gunung semua sahabatku. Sebenarnya Bang Toha mau naik ke puncak sana, cuma karena kondisinya sejuk sangat, Bang Toha tidak bawa jaket, jadinya Bang Toha turun. Tapi nggak apa-apa, setidaknya bisa mengajak sahabat-sahabatku untuk memperlihatkan suasana kampung-kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Dan pastinya ini kalau malam gelap sahabatku semua, tidak ada lampu penerangan, padahal ini jalan desa ya. Tapi kalau bagi orang desa sini hal biasa ini,
Pasti agak gelap gulita ini kalau malam. Bukan agak gelap gulita, pasti gelap gulita. Dan di sini sekolahan atau kantor desa ya. Oh, ternyata ini sekolahan sahabat semua. Jadi seperti ini sekolah rendah yang ada di kampung pegunungan Indonesia. Rata-rata untuk sekolahan kampung di Indonesia memang tidak bertingkat sahabat semua. Kalau untuk sekolah dasar atau sekolah rendah, kalau di Malaysia meskipun sekolah rendah dan meskipun jumlah penduduknya tidak begitu banyak, tapi soal sekolahan memang fasilitasnya luar biasa, bertingkat. Ada juga yang punya bus. Kalau punya bus, punya mobil seperti ini, orang kaya semua. Nah, di sini kita bisa melihat suasana perkampungan yang berada di bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya turun dengan selamat meskipun dengan jalanan yang cukup sangat ekstrim. Bang Toha letak motor sekejap sahabat semua. Akan saya tunjukkan pemandangan di kampung yang berada di atas pegunungan. Jadi Bang Toha ini benar-benar berada di atas rumahnya orang. Ini atap rumahnya warga kampung dan motornya Bang Toha letak di sini. Dan tadi dari sana jalanannya itu turun sangat, jadi cukup lumayan ekstrim. Dan di sini kita bisa melihat suasana rumah warga pegunungan yang dimana di sana terlihat sangat indah masjidnya. Bang Toha akan tunjukkan sekejap seperti apa suasana masjidnya. Masya Allah, sangat cantik masjidnya sahabatku semua. Jadi ini merupakan salah satu kampung yang berada di pertengahan. Ada masjid, ada juga surau. Nah, itu suraunya. Jadi di sini masjid antara surau itu jaraknya memang dekat-dekat. Dan di dekatnya Bang Toha pun ini juga ada surau sahabatku semua. Lihat tengok. Nah, surau, masjid, surau atau musola. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ronda-ronda di kampung pegunungan, meskipun puasa tidak terasa panas, yang ada justru badan jadi sejuk. Untuk warga di sini, kebutuhan airnya masih menggunakan sumur. Jadi ini merupakan salah satu sumur yang ada di kampung pegunungan. Dan biasanya sumur-sumur ini bergantian ya, supaya bisa masuk ke rumah masing-masing. Harus pelan-pelan karena jalannya di sini biasanya akan turun tajam. Seperti ini suasana kampung pegunungan di Indonesia menjelang Lebaran. Ada sekolah tadika, sampai ini sekolah tadikanya. Oh, di sini kantor desanya unik, kecil, tidak begitu besar seperti kantor-kantor desa lainnya. Oke sahabatku semua, kita lanjut. Sekarang sudah berada di area kampungnya. Kalau tadi kita melihat kampung ini dari atas, tapi kini sekarang sudah berada di bawah. Dan pipa-pipa ini atau pipe-pipe ini merupakan salah satu pipe untuk perairan ya.
Jadi nanti warga bergantian ambil daripada sumur macam ini supaya bisa masuk ke rumahnya masing-masing. Dan ini dia masjidnya, sahabat semua. Sangat sederhana. Kalau di perkampungan Indonesia, masjidnya itu jarang yang pakai ekon. Ini juga ada surau, rumah adat Jawa, dan sebelahnya ternyata juga ada rumah bertingkat. Ini orang berada sahabatku semua, kalau rumahnya bertingkat. Di sini tidak ada bazarnya ya. Jadi biasanya kalau warga kampung tengah cari makanan atau minuman, biasanya akan pergi ke kotanya atau ke pekannya. Di sini juga ada yang pelihara ayam petelur. Oke sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Ada juga buah kedondong, hasil daripada kebun warga di sini. Ada juga buah naga, tapi belum berbuah. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi, hiburan, dan teman santai sahabatku semua menjelang lebaran. Seperti ini suasana perkampungan di Indonesia. Memang kalau lebaran di sini rumahnya tidak ada hiasan lampu-lampu macam seperti di perkampungan Malaysia. Cukup agak naik tinggi. Di sini sumurnya seperti ini sahabatku semua. Jadi bergantian lah, rata dari ujung sana sampai sana semuanya sumurnya seperti ini. Kalau di kampung pegunungan. Kalau di Malaysia kan menggunakan saluran air daripada negeri masing-masing ya. Kalau tinggal di Johor, saluran air Johor. Tapi kalau di sini untuk airnya daripada bawah tanah. Selamat jalan, kita sudah keluar daripada kampung pegunungan. Oke sahabat semua, karena perjalanan kali ini untuk balik ke rumahnya Bang Tua cukup lumayan panjang, jadi videonya sampai di sini dulu. Semoga untuk teman-teman yang merantau di Malaysia yang kemarin minta untuk ditunjukkan suasana kampung, yang belum bisa balik kampung, semoga di sana sehat selalu dan tetap jaga adab, jaga kesopanan di negeri orang. Karena dari kita menjaga adab, dari kita menjaga kesopanan akan mencerminkan sebuah bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.